Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Oke guys, kali ini gue akan coba menceritakan alur sebuah film yang berjudul Wanita Tanah Jahanam. Film ini akan menceritakan seorang wanita yang dimana dia tuh sedang berada di sebuah desa, tapi desanya dikutuk. Dan kutukannya kayak apa nanti? Simak storynya sampai habis, no skip. Cerita diawali oleh dua orang wanita yang bernama Maya dan Dini. Di sini mereka sedang bekerja menjaga pintu tol sambil ngerumpi. Ya kalian tahulah, kalau cewek lagi ngerumpi itu kalau nggak ngomongin beban hidup, ya ngomongin tentang kejahatan cowok ya guys. Di celah-celah Maya curhat, Maya melihat ada yang membawa sebuah mobil tua yang dimana orang yang di dalam mobil tua tersebut selalu melihat Maya dengan tatapan sinis dan sikap yang aneh. Mobil itu pun pergi dan mobil itu pun datang lagi guys. Singkatnya mobil itu datang lagi dan benar saja orang yang di dalam mobil itu selalu menatap dengan tatapan yang sinis. Yang kemudian mobil itu pun pergi dan dikira mobil itu pergi, ternyata dugaan si Maya ini salah guys. Mobil itu malah berhenti di sepanjang jalan dan orang aneh tersebut yang bernama Bimo yang kemudian keluar dari mobil dan menghampiri si Maya. Sontak Maya pun langsung ketakutan dan bingung mau ngapain nih ya guys. Sedangkan Dini yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil keamanan yang kemudian Bimo menggedor kaca loket Maya dan mencari yang bernama Rohayu. Karena Bimo mengira Maya adalah Rohayu, namun Maya langsung menepisnya guys, karena dirinya bukan Rohayu. Kemudian Bimo pun kembali ke mobil, ternyata dia malah mengambil parang dan langsung mau menyakiti si Maya guys. Sontak Maya pun langsung lari ketakutan dan jatuh dan tidak bangkit lagi. Ketika Maya terjatuh, Bimo langsung aja nih guys menyayat pahanya si Maya. Dan sebelum disayat, pahanya si Maya tuh kayak ada bekas luka gitu guys. Kemudian setelah hal itu Bimo pun langsung ingin membunuh si Maya, tapi beruntungnya polisi tepat datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Bimo. Lalu Bimo pun mengatakan sesuatu kepada si Maya yang di dalam ucapan si Bimo itu kayak tentang kutukan-kutukan gitu guys. Dan Bimo pun langsung ingin membunuh Maya, namun sayangnya Bimo tuh langsung ditimbak oleh pihak polisi guys. Kasihan. Ketiga bulan setelah kejadian itu, Maya dan Dini memutuskan keluar dari pekerjaannya guys. Seperti yang mereka rencanakan, ia akan berdagang pakaian. Namun sayangnya usaha pakaiannya agak kurang sukses ya guys ya. Kasihan juga. Mungkin galau ya guys. Kemudian karena insiden di tol itu, Maya pergi ke rumah bibinya yang kemudian di sana tanpa sengaja dia menemukan sebuah foto yang dikira orang tuanya si Maya. Soalnya si Maya kan yatim piatu ya guys dari kecil, jadi dia tuh nggak tahu muka asli orang tuanya tuh kayak gimana. Jadi ketika nemu foto itu, Maya bener gak sih ini orang tua gua gitu, kayak kebingungan gitu ya guys. Kemudian Dini membalik foto itu dan ada sebuah nama yang bernama Rohayu. Wah, di sini nih bakalan kuungkap siapa itu Rohayu. Kata Maya, memang dulu bibinya panggil dia ketika kecil dengan sebutan nama Rohayu, yang kemudian diganti menjadi Maya. Maya pun nggak tahu soal itu dan nggak banyak cakap juga guys ya. Kemudian Maya melihat sebuah rumah yang bisa dikatakan rumah orang tuanya Maya, dan Maya berniat mendatangi rumah tersebut, yang kemudian Maya berniat untuk menjualnya karena solusi ekonomi. Ya apapun dijual lah kalau udah urusan ekonomi Maya. Ketika Maya sedang boker, Maya melihat luka bekas sayatan parang Bimo yang dimana luka itu kembali terbuka dan mengeluarkan darah guys. Sudah. Kemudian Maya tanpa sengaja menemukan sebuah kertas dengan sebutan tulisan bahasa Jawa kuno. Lalu Maya pun memotonya. Kemudian Dini datang dan melihat luka Maya dan langsung mencarikan obat untuk Maya. Ketika Maya mencari Dini di dalam pasar yang sudah tutup dan sepi, Maya mengalami beberapa kejadian aneh guys. Yang pada akhirnya Maya menemukan Dini. Kemudian Maya dan Dini menuju ke sebuah desa yang bernama Harjosari untuk menemukan rumah peninggalan orang tuanya. Buat dijual guys. Di dalam perjalanan, Maya bertemu dengan seorang dosen. Dosen ini seperti dosen sastra bahasa Rusia guys, yang ternyata dia tahu juga tentang hal-hal goib ya guys. Mengetahui hal itu, Maya melihat ingin memperlihatkan sebuah kertas yang ditemukan di lukanya tadi guys ke dosen tersebut. Menurutnya jimat itu dibuat oleh orang yang sangat jahat, tapi bukan mantan ya guys atau koruptor, yang jelas penganut ilmu hitam. Lalu ketika Maya ingin istirahat, Maya tanpa sengaja melihat 3 gadis kecil di pinggiran hutan, dan itu pun menjadi perdebatan Maya dan Dini. Karena cuma si Maya guys yang melihat. Keesokan harinya ketika mereka nyampe di terminal, Maya dan Dini pun bingung mau pergi ke desa Harjosari itu naik apa. Karena banyak penarik delman di situ yang nggak tahu guys desa tersebut. Beruntung ada salah satu penarik delman yang bernama Nano ya, kata Nano dia bersedia mengantar Maya dan Dini ke desa. Namun dengan bayaran yang cukup fantastis guys, cukup mahal, gila. Haji mumpung nih ada orang kota.
Dan dia bertanya, ngapain sih mbak ke sana? Maya pun menjawab, saya mahasiswi pak, ingin menulis tugas akhir. Singkat cerita, ketika mereka sampai di sana, Maya meminta diturunkan di rumah kepala desa Harjosari yang bernama Kisah Tadi. Kisah Tadi guys, sekalian aja masa lalu. Yang sekaligus dia merupakan seorang yang terkenal, pokoknya udah go internasional deh. Lanjut. Namun sayangnya di rumah tersebut Maya dan Dini tidak dapat bertemu dengan Kisah Tadi, melainkan hanya bertemu seorang wanita tua yang sebut saja guys namanya Tukiam. Dia adalah ibu dari Kisah Tadi, yang kemudian Maya dan Dini mengaku sebagai mahasiswi yang sedang melakukan penelitian kesenian, khususnya profesi dalang wayang kulit. Dan pada akhirnya Tukiam pun mengusir, besok pagi saja kembali. Maya pun langsung meminta izin, balik ya bu. Maya dan Dini menginap di rumah peninggalan orang tuanya yang sangat besar itu guys. Ketika malamnya, Maya sering mendengar suara bising yang tidak berwujud yang membuatnya tidak nyaman. Waduh, kalau gue sih langsung minggat guys. Setelah mereka tinggal 2 hari di tempat itu, mereka menyaksikan banyak hal yang tak wajar di desa itu. Masa setiap hari kok ada yang nguburin mayat ya? Lalu setelah tahu hal tersebut, Maya dan Dini bergegas mendatangi kuburan tersebut. Setelah tahu hal tersebut, Maya dan Dini mendatangi kuburan itu dan menemukan kuburan orang tua Maya. Dan di sela-sela mencari kuburan orang tua Maya, Dini pun curhat nih ke si Maya. Kalau misalnya dia mati di tempat ini, Maya harus mengkremasi Dini. Lalu abunya diminta dibuang ke laut guys. Mungkin serem banget ya kuburan itu ya. Saking ketakutannya tuh si Dini. Kuburan orang tua Maya pun ketemu dan mereka berdua mendoakan orang tua Maya. Dan setelah hal itu, Dini curiga nih, kenapa banyak sekali kuburan anak kecil. Lalu kenapa mereka pulang? Karena ketakutan guys, makanya mereka pulang. Ketika mereka pulang dan Dini memperhatikan, warga setempat itu pada menatapnya dengan tatapan yang aneh guys. Malamnya ada seorang wanita yang sedang melahirkan. Namun anehnya setelah bayi itu lahir, Kisah Tadi langsung membunuh bayi tersebut dengan cara menenggelamkannya di baskom guys. Udah kayak apa tahu ya, parah bener. Keesokan harinya Maya melihat warga yang memakamkan mayat lagi. Yang kemudian Maya dan Dini memberanikan diri untuk mendatangi kerumunan warga tersebut dan bertemu langsung dengan Kisah Tadi. Lalu Kisah Tadi dan warga lain mulai curiga nih guys dengan kehadiran mereka berdua. Singkatnya, saat Maya keluar dari rumah untuk mencari makan, Maya mendatangi sebuah warteg. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Rati. Yang kemudian Maya menanyakan tentang rumah besar tersebut. Lalu Nenek Rati yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa rumah itu adalah rumah jahat yang sebelumnya pernah ditinggali iblis, rumah penyakit. Dulu iblis tinggal di situ dan ninggalin penyakit yang mengerikan. Sedangkan di sisi lain, Dini didatangi oleh 2 orang warga suruhan Kisah Tadi itu. Dan mereka bercerita kalau rumah tua ini punya pewaris tunggal anak perempuan guys, yang bernama Rohayu. Saat itu Dini langsung mengaku dirinya adalah Rohayu. Bener nih guys ya, si Dini sang pewaris rumah tunggal, plagiat juga nih orang. Dan mendengar hal itu, kedua pria tersebut langsung menjebak Dini dan akhirnya Dini langsung dibawa ke suatu tempat guys. Namun di tempat itu juga udah ada Kisah Tadi dan ibunya Tukiam. Singkatnya Dini dibunuhnya yang kemudian dikuliti oleh anak buahnya dan kulitnya itu dijadikan wayang kulit. Aduh, serem. Kenapa sih harus toketnya ya? Bingung ya yang dikuliti, heran gua. Mungkin bagian itu bagian yang mengerikan kali guys ya. Ketika Maya sedang pulang di rumah tersebut, Maya mendapati bahwa Dini udah nggak ada nih guys di rumahnya. Bahkan ditelepon pun nggak mau jawab. Maya pun khawatir dan berusaha mencari Dini di area desa, bahkan sampai pergi ke rumah Kisah Tadi. Namun ketika Maya menceritakan tentang hilangnya Dini, Kisah Tadi pun sudah mengetahuinya dan Kisah Tadi akan mencoba membantu Maya dengan mengirimkan orang suruhannya untuk mencari Dini. Lalu Maya pun mencoba mencari Dini lagi. Malam pun tiba, desa tersebut sedang mengadakan acara wayang kulit. Sedangkan Maya masih tetap mencari keberadaan temannya tersebut. Mungkin faktor khawatir ya guys. Ya kita juga bakalan kayak gitu kalau ada di posisi Maya. Pada akhirnya tetap nggak ketemu walaupun sudah dihubungi beberapa kali. Dan tiba-tiba muncul anak kecil yang mengatakan bahwa ada yang mau melahirkan, dan Maya pun langsung mengikuti anak tersebut. Lalu Maya tanpa sengaja melihat proses persalinan salah satu warga dengan cara sembunyi-sembunyi di balik lubang dinding bilik. Maya sendiri menyaksikan itu dan bayi terlahir tanpa kulit, yang kemudian bayi malang itu ditenggelamkan ke dalam baskom berisi air hingga tewas atas perintahnya Kisah Tadi. Tanpa sengaja Maya menimbulkan suara-suara nih yang membuatnya hampir ketakutan.
dan hampir ketahuan juga guys. Beruntung Rati langsung menutup mulut Maya. Maya pun panik. Rati langsung membantu Maya untuk bersembunyi. Hai, ngopo kene di sini. Ternyata Rati itu sudah tahu bahwa Maya adalah anak terkutuk yang dicari-cari. Tapi Rati minta Maya tidak perlu takut kepadanya karena dia berbeda dengan yang lain. Yang kemudian Rati membawa Maya ke rumahnya yang akan diceritakan hal yang terjadi di desa tersebut. Dan setelah sampai di rumah Rati, Maya mengatakan soal bayi tadi dan Rati langsung menjawab, kutukan itu terjadi sejak dulu, bahwa dulu ada seorang bayi yang terkena kutukan pada 20 tahun lalu. Makanya di desa ini nggak ada anak kecil sama sekali. Buset, dasar bener. Namun Maya menepisnya bahwa tadi malam dia melihat ada satu anak perempuan, tapi Rati bilang itu hal yang mustahil. Mungkin karena sudah lama sekali di desa itu tidak ada anak kecil lagi. Udah nggak ada anak-anak di desa ini sejak 20 tahun yang lalu, ujar si Rati itu. Kemudian Rati menceritakan bahwa dulu ada seorang laki-laki yang amat sangat kaya sekaligus kepala desa di sana. Dan dulunya keluarga tersebut tinggal di rumah kosong yang ditempati Maya dan Dini saat ini. Mereka mempunyai banyak sekali pembantu, termasuk seorang perempuan nih yang bernama Tukiem. Lalu laki-laki kaya tersebut mempunyai anak laki-laki yang bernama Kidono Wongso. Dan ketika Kidono Wongso meninggal, dia mewarisi harta kekayaan ayahnya. Dan di sini Kidono Wongso juga mahir dalam membuat wayang dan mendalang, guys. Singkatnya, Kidono Wongso suka sama cewek yang bernama Nyai Sinta. Kemudian mereka menikah setelah 3 tahun, tapi belum mempunyai anak, guys. Akhirnya Nyi jatuh sakit karena malu, mungkin udah 3 tahun nikah belum mempunyai anak. Lalu 5 tahun kemudian Nyai Sinta baru hamil dan Kidono Wongso sangat senang dan benar-benar menjaga istrinya tersebut. Tapi kata Rati, anehnya semua orang tidak ada yang mengetahui keberadaan bayi tersebut setelah lahir atau bahkan melihat bayinya, dan Maya pun bertanya kenapa. Lalu Rati menjawab bayinya lahir tanpa kulit. Dan karena hal itu Kidono Wongso tidak lagi mau bergaul dan berbicara dengan penduduk setempat. Lalu setelah itu, seorang anak berumur 5 tahun menghilang dan berhasil ditemukan. Setelahnya 2 orang anak lagi menghilang, yang kemudian di suatu hari para penduduk melihat anak Kidono Wongso itu pertama kalinya, dan anak itu nampak sehat dan cantik. Lalu para warga pun mengetahui nama anak tersebut adalah Rohayu. Kemudian para penduduk pun curiga bahwa hilangnya anak-anak itu disebabkan oleh Kidono Wongso, tapi sayangnya para penduduk enggan untuk berbicara langsung kepadanya karena nggak ada yang berani, guys. Seolah-olah ya gimana gitu ya. Hingga suatu saat kisah tadi menuduh Kidono Wongso melakukan ilmu hitam dan melakukan perjanjian dengan iblis demi menyelamatkan anaknya yang bernama Rohayu itu. Yang kemudian Kidono Wongso menjadi murka dan membunuh beberapa orang yang ada di dekatnya. Kemudian Kidono Wongso bunuh diri, sedangkan setelah hal itu pembantu Kidono Wongso membawa Rohayu pergi ke sebuah kota, dan sejak itu desa tersebut dikutuk. Pokoknya setiap bayi yang lahir di desa itu semuanya bayinya tanpa kulit, guys. Bayi itu langsung dibunuh dengan alasan katanya sih kasihan kalau udah gede hidupnya pasti tersiksa. Lalu Maya menepisnya, loh kan bisa aja bayinya ketika dewasa menjadi sehat. Dan Rati menjawab dulu pernah ada bayi yang dibiarkan tumbuh dewasa dengan tanpa kulit, tapi keadaannya sangat mengenaskan. Dan ini anak itu dibuang di hutan, yang kemudian kisah tadi bilang untuk memutuskan kutukan di desa tersebut, anak yang pertama dikutuk harus dikuliti dan dijadikan wayang, dan anak pertama yang mendapatkan kutukan itu adalah Rohayu. Singkatnya, tanpa sengaja Maya melihat foto Bimu, orang yang mau membunuhnya ketika di gerbang tol itu, guys. Dan Maya pun sangat terkejut saat mengetahui bahwa Rati adalah istrinya Bimu. Sedangkan di sisi lain, warga mengetahui keberadaan Maya yang merupakan Rohayu, dan Maya alias Rohayu adalah anak yang dicari-cari selama 20 tahun, dan warga pun berpencar untuk mencari Maya untuk dibunuh dan dikuliti. Saat mendengar warga mendekat rumah Rati, Maya kemudian bersembunyi di bawah meja makan. Dari mereka, Maya mengetahui bahwa Dini telah tewas terbunuh dan dikuliti, dijadikan wayang kulit. Pusai, guys, serem bener. Mereka telah membunuh orang yang salah. Itulah mengapa kutukannya belum hilang dari desa tersebut. Sayangnya salah satu warga kemudian berupaya memperkosa si Rati. Mungkin mulus nih si Rati ya. Lalu Rati mengancam dengan menyayat pahanya dan menodongkan pisau kepadanya. Kemudian Rati mengancam untuk bunuh diri, lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Warga sekampung sedang mencari Maya.
Maya memutuskan untuk kabur dari desa tersebut di malam hari dengan memasuki area hutan. Dan di tengah hutan saat Maya berupaya kabur, Maya kemudian menghubungi penalik delman yang bernama Nano yang dulu mengantarkannya ke desa dan meminta pertolongan ke Nano. Nano sendiri berangkat bersama seorang polisi menggunakan sebuah motor, sedangkan di sisi lain Maya meminta maaf kepada Rati dan menceritakan bahwa suami Rati telah tewas ditembak polisi karena berusaha membunuhnya. Dan mendengar hal tersebut, Rati pun menjadi shock. Sedangkan Maya melihat Nano datang dengan seseorang, dan kemudian Nano merasa ada yang tidak beres dengan sikap polisi tersebut, yang rupanya polisi itu adalah warga asli dari desa itu, namun berusaha melawan. Sialnya si Nano nih malah ditembak mati oleh polisi. Suwe bener, apes rungkat. Lanjut, melihat hal itu Maya pun merasa bingung, yang kemudian dia mencoba kabur melewati hutan. Beruntungnya Maya dapat lolos dan Maya ditolong oleh seorang supir pick up, namun sayangnya supir tersebut mengalami kecelakaan setelah sopir diganggu dengan salah satu hantu gadis cilik, yang kemudian salah seorang hantu gadis cilik itu merasuki tubuhnya si Maya guys, dan memperlihatkan seluruh kejadiannya yang sebenarnya di masa lalu, bahwa pada zaman dahulu kala terdapat seorang dalang yang bernama Ki Dono Wongso lagi ngedalang nih guys, dan di sana adanya izin tayang. Ternyata Nyi Sinta suka sama kisah tadi, namun sayangnya Ki Dono Wongso malah suka sama Nyi Sinta. Jadi ini merupakan antara cinta segitiga ya guys. Memang begitulah cinta, derita tiada akhir. Karena Ki Dono Wongso suka sama Nyi Sinta, ya udah terpaksa deh Nyi Sinta menerima Ki Dono Wongso, dan Nyi Sinta terpaksa meninggalkan kisah tadi. Sedih banget anjir, udah kayak cerita cepat kayak aja nih. Pernikahan mereka berdua nggak ada nih bumbu-bumbu cinta, karena udah tahu ya Nyi Sinta itu sukanya sama kisah tadi. Semua karena harta, tahta, pokoknya cinta nggak ada apa-apanya deh. Kemudian Ki Dono Wongso dan Nyi Sinta tidak mendapatkan anak. Nyi Sinta menemui anaknya Tukiam untuk curhat nih, yang bernama kisah tadi. Di sana Nyi Sinta curhat tentang dirinya dan Ki Dono Wongso yang sampai sekarang belum memiliki anak. Yang kemudian birahinya si Sinta pun memuncak guys, dan terjadilah Ketika Sinta keluar dari kamar kisah tadi, dia langsung bertemu dengan Tukiem yang langsung menjawabnya dan mengambil beberapa rambut Sinta. Lalu Tukiem juga mengambil rambut milik anaknya, yang kemudian membuat sebuah ritual-ritual gitu guys untuk calon bayinya. Sinta dan kisah tadi soalnya bukan anaknya Ki Dono Wongso, calon bayinya. Ya, tapi Ki Dono Wongso mengira kalau itu anaknya. Lebih sakit sih dari soal cinta-cintaan, gila ini mah. Setelah Sinta melahirkan, ternyata anaknya lahir tanpa kulit, dan hal itu membuat sedikit Ki Dono Wongso sedih guys ya. Dan akhirnya Ki Dono Wongso mencoba menculik anak-anak yang berada di kampung tersebut, yang kemudian dibunuhlah mereka semua. Lalu mereka dikuliti dan kulitnya dijadikan wayang. Kejam. Dan mayatnya dikubur di base camp ya guys ya, di bawah itu base camp rumahnya itu. Esoknya, setiap kali Ki Dono Wongso manggung menggunakan wayang kulit tersebut, tiba-tiba kulit Rohayu menjadi sempurna dan glowing. Tapi sayangnya setelah kulit Rohayu menjadi glowing, Rohayu selalu diganggu oleh arwah-arwah anak yang dikulitinya itu guys. Melihat hal itu, Ki Dono Wongso pun membuat sebuah catatan di hantu. Bukan bikin catatan di kepolisian ya guys ya, ini di hantu ini guys. Waduh. Kemudian catatan itu ditanamkan di paha Rohayu. Keesokan harinya ketika Ki Dono Wongso ingin pentas wayang, tiba-tiba dia dipukul oleh seseorang yang bernama Bambang. Kata si Bambang, dia mengatakan darah harus dibayar darah, yang dalam artian mungkin salah satu anaknya yang dibunuh Ki Dono Wongso adalah anak dia. Ketika di pentas wayang, kisah tadi menyamar sebagai Ki Dono Wongso, dan disinilah terjadi peristiwanya pemitnahan ini guys. Kisah tadi menjadi murka dan membunuh orang-orang di pentas tersebut. Bahkan dia juga membunuh istrinya dan warga yang melihat hal itu. Mereka mengira Ki Dono Wongso nih yang salah. Skenarionya cakep benar, yang merupakan pembunuhan secara keji tersebut. Lalu setelah hal itu, kisah tadi kembali ke basement tempat dia menyekap Ki Dono Wongso, yang kemudian kisah tadi membunuh Ki Dono Wongso. Lalu kisah tadi mengambil wayang kulit milik Ki Dono Wongso. Cakep bener nih skenarionya.
sampai 20 tahun guys baru keungkap. Kemudian 3 hantu gadis kecil memberitahu Maya cara mengakhiri kutukan tersebut, bahwa Maya harus mengambil wayang kulit mereka yang ditaruh nih guys di rumahnya si kisah tadi itu ya. Lalu Maya disuruh menguburkan kulit-kulit itu di kuburan 3 anak tersebut yang berada di basement rumah besar itu. Maka kutukannya itu pun akan hilang. Setelah sadar, Maya kemudian diselamatkan oleh Rati, dan Rati mengajak Maya ke sebuah gubuk seseorang yang ternyata dialah orang yang dibiarkan hidup tanpa kulit. Oh no. Lalu singkatnya, Maya mengajak Rati kembali ke rumah tua milik Tukiem untuk mencari kotak yang berisi wayang kulit. Kemudian masuk ke ruang bawah tanah tempat ketiga gadis kecil itu dulu dikuburkan. Saat menggali lantai di rumah itu, mereka mendapati tulang manulang ketiga gadis kecil yang hilang. Maya dan Rati kemudian menyatukan kerangka dan wayang kulit ketiga gadis kecil tersebut di sebuah peti dan menguburkannya mereka secara layak, dan kutukan itu pun berakhir. Sementara itu, nenek memergoki Maya dan Rati bersembunyi di rumah orang tua, yang kemudian nenek langsung curhat nih tentang kehidupannya dulu, bahwa nenek adalah seorang pembantu yang diperkosa tuannya, yaitu ayah Ki Dono Wongso. Ketika kisah tadi lahir, Nyi Seni tetap menyembunyikan hal tersebut dari tuannya. Lalu saat beranjak dewasa, kisah tadi menjalin cinta dengan Nyi Sinta yang merupakan gadis tercantik di desa. Mereka berdua harus berpisah karena Nyi Sinta dipaksa menikah dengan Ki Dono Wongso. Memang cinta itu deritanya tiada akhir. Jadi intinya semua kutukan itu dibuat oleh Tukiem untuk balas dendam. Tukiem pun mengerahkan warga untuk menangkap Maya agar bisa dibunuh dan dikuliti. Namun di sini Maya mengancam warga yang akan menangkap dan Maya pun dipukul kepalanya dari belakang sehingga Maya akhirnya pingsan. Dan tiba-tiba sudah digantung di sebuah pohon, Maya berteriak memohon kepada kisah tadi untuk dibebaskan. Saat kisah tadi bersiap-siap untuk membunuh Maya, Maya akhirnya mengatakan bahwa dialah bayi pertama yang lahir tanpa kulit. Dan kisah tadi adalah ayah Maya, dan Maya juga menceritakan semua hal yang Maya lakukan tadi. Sedangkan di sisi lain Tukiem mulai kesal dengan penjelasan Maya. Iki KB salah ibu, mengambil sebuah pisau dan dia membuat pilihan ke kisah tadi, bahwa kisah tadi harus memilih Maya atau ibunya. Kalau ia memilih Maya, ibunya bunuh diri, dan kalau dia memilih ibunya, dia harus membunuh Maya. Lalu kisah tadi pun langsung ingin membunuh Maya, namun tiba-tiba Rati muncul membawa bayi yang baru saja dilahirkan. Bayi tersebut bayi wanita dalam keadaan sehat walafiat. Melihat kejadian tersebut, kisah tadi yang tersadar dengan semua hal tersebut merasa sangat malu dan berdosa atas apa yang dilakukan oleh dirinya dan ibunya. Lalu kisah tadi berusaha melindungi Maya saat Tukiem mendekat dan untuk segera membunuh Maya. Kemudian kisah tadi akhirnya bunuh diri dan menyayat lehernya sendiri dengan pisau yang dibawa ibu. Ia melihat kisah tadi tewas bunuh diri alias game over deh. Tukiem pun gak mau kalah, dia juga ikut bunuh diri. Kemudian Rati berlari merepas ikatan Maya dan meminta Maya untuk melarikan diri dari desa tersebut. Lalu Maya meyakinkan Rati untuk ikut dengannya, tapi Rati menolak dan mengatakan dimanapun sama saja buatku, dan seluruh warga bersukacita atas musnahnya kutukan tersebut. Sedangkan Maya berhasil melarikan diri dari tempat itu dengan menumpang sebuah mobil pick-up Stone. Suatu hari, sang polisi yang membunuh si Nano nih, dia dan istrinya menantikan kelahiran anak pertamanya. Tapi sialnya ketika istrinya sedang berada di kamar mandi, kemudian dia melihat penampakan Tukiem dalam cermin dan menjerit histeris. Polisi datang, ia menyaksikan istrinya duduk berlumuran darah sambil nangis. Di situ bayi yang baru saja dilahirkan dimakan hidup-hidup oleh Tukiem. Ceritanya selesai sampai di situ.